Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya belum salam. Pohon salam di pinggir sumur. Cakep gitu ngapa? Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama khinal kiram wal muhtaram al ustad Sofyan SPDI Mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau kita doakan selalu diberi kesehatan yang sempurna, panjang umurnya, murah rezekinya, nambah bininya. Jangan diaminin. Mudah-mudahan beliau bisa memimpin kita ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terhormat Bapak Kuswanto, sekretaris dari perwakilan RT 02 RW 19. Yang terhormat Bapak Eko Prasetyo, Ketua PKS. Yang terhormat Pak Dartani dan Pak Agus, Seksi Rohani. Yang saya hormati Pak Sunarta, sesepuh dan penasehat lingkungan. Yang saya hormati Pak Hamzar Ali Batubara, sesepuh kita. Yang mana orangnya Pak Ali? Oh, kok masih muda?
sesepuh masih muda. Yang terhormat Pak Yayat, penasehat lingkungan, Bapak Ibu jamaah Majelis Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam ini, yang hadir pada malam ini senantiasa memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang walaupun awal diadakan peringatan Isra Mi'raj di lingkungan RT 02 RW 19, ini baru tumben ngadain Isra. Mudah-mudahan ini niat yang baik dicatat oleh Allah, merupakan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dibawa dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatil uzma, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, malam ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Isra dalam bahasa artinya berjalan di waktu malam. Ini ada anak muda ngancong jalan malam, ditanya mau kemana? Oh Isra. Ibu-ibu berantem sama laki gegembolan malam-malam, ditanya mau kemana bu? Isra. Kenapa Isra? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ukuran jalan normal 3 bulan baru sampai. Ini ukuran jalan normal 3 bulan. 3 bulan. Naik ontanya VVIP, udah yang terbagus, ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 ke Sidratil Muntaha, ke Rafiqil A'la. Ngapain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Menerima sholat. Menurut sejarah sholat yang diterima sebanyak 50 waktu. Kira-kira bagaimana Pak Bu? 50 waktu. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bertemu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahai Nabi Muhammad, gerangan dipanggil Allah dalam rangka apa? Dalam rangka menerima sholat. Berapa yang kamu terima? 50 waktu. Keberatan? Minta diskon, minta dikurangin. Akhirnya Nabi balik lagi, ya Rab, minta pengurangan sholat dikurangin 5, sisa tinggal 45. Masih keberatan, kata Nabi Musa. Wahai Muhammad, ini keberatan buat umatmu, minta diskon lagi. Akhirnya mundar mandir, turun naik Nabi Muhammad di menerima sholat 5 waktu. 5 waktu aja johor ketangkep, asar terlepas, maghrib ketangkep, isya lolos.
Kadang-kadang isya lolos subuh, apalagi sholat subuh terdengar di Baitus Salam, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, karena Isra Mi'raj bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak kita nggak nerima, masa peringatan Isra hanya sepertiga malam ditempuh oleh Nabi Muhammad, nggak masuk di akal. Ini kalau ukuran otak. Tapi Isra ini maunya Allah. Nabi dijalankan, yang menjalankan Allah. Kalau ukuran otak, di ukuran otak. Bapak ibu sebab, anak akibat. Ini otak. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi kalau ukuran imam, lihat Nabi Adam kagak punya bapak, kagak punya ibu. Maunya Allah jadi Nabi Adam. Kemudian Nabi Allah Isa kagak punya bapak, Siti Maryam gunting. Ini apa? Mujizat dari Allah. Allah mau, nah kejadi Nabi Isa. Jadi ukurannya iman peringatan Isra, bukan otak. Ditempuh sepertiga malam, kemudian sampai jam subuh, belum subuh sudah nongkrong Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Kemudian pasukan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya, ada Abu Janda. Dia nggak percaya, oi Nabi Muhammad stres, Nabi Muhammad gila. Masa Isra sepertiga malam sudah belum subuh sudah turun ada lagi di kota Mekah. Aku nggak percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikasih tahu oleh Abu Jahal, hei Abu Bakar Siddiq, no temen lo udah gila, udah PA, masa Isra Mi'raj menerima sholat 5 waktu belum sampai subuh sudah nongkrong di kota Mekah. Lu percaya nggak? Kalau kata Abu Bakar, kalau itu memang diucapkan oleh baginda Rasul, dan saya percaya, yakin 1000% saya percaya kalau itu ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar dijulukin As-Siddiq, orang yang membenarkan yang pertama kali percaya adanya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sholat tarawih, Bilal jangan Al-Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Siddiq, bukan Abu Bakar bin Siddiq, bukan. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Kalau ada Bilal tarawih, Abu Bakar ibnu Siddiq salah. Dia bukan anaknya Siddiq. Ya, itu. Jadi pertama yang membenarkan Isra dan Mi'raj yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijulukan As-Siddiq, orang yang pertama kali benar percaya adanya Isra wal Mi'raj yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu aja kita kadang-kadang maaf, banyak yang absennya, apalagi ibu-ibu dispensasi mulu, lagi sholat datang tamu nggak diundang, berhenti sholatnya gitu. Jadi sholat ukuran iman. Makanya dari peringatan Isra wal Mi'raj, hikmah dari sholat, hikmah dari Isra, kita perbaiki sholat kita. Ini dari peringatan Isra, karena Isra judulnya sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamadin, siapa orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah meninggalkan agamanya. Jadi ukuran sholat, sholat memberikan pelajaran kepada kita, mendidik agar kita menjadi manusia-manusia yang disiplin.
Salat mengajarkan kita agar kita hidup ini disiplin. Disiplin apa salat? Disiplin waktu. Ustadz, saya mau salat jam 10, salat duhur, boleh apa kagak? Kagak boleh, belum waktunya. PA. Salat mengajarkan kita disiplin waktu. Waktu itu banyak. Waktu kita bergaul, waktu kita bersahabat, waktu kita bertetangga disiplin. Tuh, itu salat. Salat duhur 4 rakaat. Boleh nggak Ustaz ditambahin 2 rakaat biar 6? Kagak boleh. Karena udah disiplin waktu. Salat duhur 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat, ditambah kali berbanyak pahalanya. PA. Kemudian apalagi salat mendidik kita, mengajarin kita agar hidup kita jujur. Salat mendidik kita agar menjadi manusia yang jujur. Jujur dari pengenalan salat. Salat zuhur 4 rakaat, laksanakan 4 rakaat jujur. 3 maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, mendidik kita agar menjadi manusia yang tawadhu, rendah hati. Ini didikan dari salat. Pertama, mengajarkan kita hidup disiplin waktu. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, salat mengajarkan kita hidup tawadhu, rendah hati. Lihat Pak, salat tidak boleh sombong. Orang yang salat nggak boleh sombong. Kenapa? Waktu kita lagi sujud, kepala kita, ini kepala kita kan sangat mahal. Bercanda sama teman dikeplak, dijeguk, marah nggak? Marah. Kenapa? Karena dipitrain ini kepala. Kagak ada orang perumahan kebalen bikin KTP gambarnya dengkul. Ada nggak? Nggak ada, pasti kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya, apa namanya? Buntung, medi, orang nggak punya kepala. Makanya diambil foto kita untuk kartu penduduk, yaitu kepala. Nggak ada orang sini gambarnya dengkul. Lagi ribet kalau nenen anak pengen mimik, masuk ngasih dengkul ini lah, ribet. Begitu. Lihat kepala kita sujud sama dengan kaki ratanya. Artinya apa? Mendidik agar kita tidak sombong, tidak takabur, bahwasanya kita kecil di hadapan Allah. Bahkan kita punya kepala lebih tinggi dari pantat kita. Betul? Coba sujud, lebih tinggi mana? Pala sama pantat? Lebih tinggi pantat, padahal pantat kita tahu apa isinya. Tokai. Artinya kita dididik dalam sholat harus rendah hati, tawadhu, jujur, kemudian disiplin. Disiplin bermasyarakat, hidup bergaul sesama, tidak egois, tidak sombong, saling membagi, membantu. Itu tujuan dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra maknanya berjalan, Mi'raj naik. Artinya Isra kita berjalan maju, berjalan pasti maju. Isra naik artinya apa? Mudah-mudahan ibadah sholat kita lebih maju dan lebih meningkat lagi. Karena setiap Isra Mi'raj artinya naik itu pasti meningkat. Tujuan kita memperingati Isra agar ibadah sholat kita menjadi maju, kemudian meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari peringatan Isra wal Mi'raj. Ya Bu? Bu? Apa? Ibu mau belonjor doang. Iya. Supaya nggak belonjor,
Makanya sholat ngasih mendidik kita. Apalagi sholat yang diawali takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Setelah selesai sholat kita disunahkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Ini fikih mengajarkan kenapa sholat bapak-bapak tidak boleh rapat, kudu bekangkang satu jengkal. Ibu-ibu kenapa sholatnya tidak boleh bekangkang, kudu rapet. Ayo apa? Bapak-bapak sholatnya tidak boleh rapet bekangkang. Kenapa kalau rapet? Kegencet. Ada sesuatu yang mengganjel. Gial-gial, gial-gial. Ibu-ibu sholat nggak boleh bekangkang, kudu rapet. Kenapa? Kalau bekangkang ibu-ibu takut angin masuk seriwing-seriwing ke perempatan adem. Itu yang sholatnya bekangkang, ibu-ibu yang tawanya geliwat. Gitu Pak. Jadi ada perbedaan-perbedaan sholat. Ini fikih mengajarkan sholat meletakkan tangan kanan ada di atas tangan kiri. Tuh, ini sholat. Sedekapnya tidak boleh Kak di atas dada kayak orang ampek. Ada nggak orang sholat? Allahu Akbar. Di sini adanya. Kayak orang ampek. Sholat itu sedekapnya di bawah dada, di atas pusar, di atas pusar, di bawah dada, di tengah-tengah. Apa kok paling enak di tengah-tengah? Nih di tengah-tengah, nggak di bawah pusar. Kalau di bawah pusar berabe. Ada orang yang sedekapnya di bawah pusar. Ada yang takbirnya kayak orang mau perang. Allah. Iya, ada yang mau silat. Takbir macam-macam. Ada yang takbirnya kayak orang ngetrek. Mau ngetrek apa mau takbir? Ini macam-macam. Sah sholat, sah. Bahkan pernah saya sholat pakai usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat saya ditanya, Ustadz tadi sholat pakai usolli. Pakai, emang kenapa? Haram. Lah sholat pakai usolli haram. Di dalam ilmu fikih sholat, usolli itu akan memberikan lafadz. Tujuan sholat kita itu usolli fardal maghribi, dibaca lafadznya agar konsentrasi kita khusyuk. Nanti di situ dibarengin ketika Allah, barengin sama niat. Sajaku saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Tuh boleh ya, nggak pakai usolli juga nggak apa-apa. Sholat maghrib udah ketinggalan sama jamaah, langsung aja Allahu Akbar, barengin sajaku saya niat sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Begitu Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Jadi takbir boleh, kadang-kadang ini maaf, sebelum takbir nyanyi dulu juga boleh. Sebelum takbir nyanyi boleh. Jangan kau tanamkan cinta. Kok tawa ya? Begitu nyanyi selesai baru takbir Allahu Akbar. Sah sholat kita menurut fikih. Cuman ada sayangnya, masa mau sholat nyanyi PA
walaupun itu sah. Ya Bu. Iya, kalau mau sholat ya sholat, gak boleh nyanyi. Walaupun nyanyinya sebelum takbir, sah menurut fikih dalam sholat kita. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, inilah pelajaran dari peringatan Isra wal Mi'raj. Kita perbaiki sholat kita agar lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Dan kita tahu rukun di dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Tuh, kita biar tahu mana yang sholat rukun, mana yang sunnah di dalam sholat. Karena itu Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, di dalam sholat kita dianjurkan terlebih dahulu sunnahnya sebelum sholat iqomah. Karena iqomah sholat segera akan dimulai sendiri. Qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ala sholati al falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sendiri. Ini ada Pak Bu, sholat subuh kita nggak di Masjid Baitus Salam karena udah kesiangan. Kata istrinya, udah bang sholat di rumah aja, abang jadi imam, saya jadi makmum. Sholat sama ikut suaminya karena udah siang, udah 5:30. Suaminya bilang, sawo suku pakom, luruskan barisannya. Bini nyautin, enakan yang mencong bang. Udah 5:30. Sholat udah 5:30. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bininya amin, amin. Karena baca Fatihah cepet, aminnya cepet. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini nyautin, buset, Yasin udah 5:30. Suaminya ingat diajarin sama Ustadz Sofyan, sholat habis baca Fatihah, baca surat 1 ayat sah. Makanya dipraktekin ini bapak-bapak di sini. Begitu Yasin, Allahu Akbar, bininya ngomong, gua kata dibaca semua. Tuh, ini Pak nanya ngaji ilmu, makanya hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Dengan seni menjadi indah. Ilmu kita tahu, sholat ada ilmunya. Makanya nggak ada orang pemilihan makmum. Dalam ilmu fikih pemilihan imam yang ada, makmum nggak ada. Makanya orang jadi makmum cepat baru lahir udah bisa makmum. Ustadz dia bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Dia mabuk mulu Ustadz, boleh nggak jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Kalau imam nggak boleh. Imam dicari orang yang fasih, fasih bicaranya, ngomongnya. Nggak boleh orang yang maaf, yang bindeng, yang swing, itu nggak boleh. Minggir. Ini pemilihan imam. Kenapa? Kalau orang yang bindeng ditanya dari mana? Walung. Walung. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Gue dengar meninggal, namanya ngomong agak bener. Itu orang yang bindeng, nggak boleh jadi imam. Ditanya, lu udah punya anak berapa? Ingat. Alhamdulillah yang satu udah SD, yang kedua baru bisa etot, baru bisa ngesot. Dengeran kita bisa, padahal baru bisa ngesot. Karena orang ngomongnya kagak bener baru bisa etot. Nah, itu nggak boleh dijadikan imam. Bahkan seorang menjadi imam orang yang fasih bacaannya, kemudian dicari yang fasih bacaannya. Oh dia sama fasih juga, cari umurnya yang lebih tua.
sama bareng, ulang tahunnya aja bareng. Waduh. Cara yang ketiga, cari yang lebih hafal Quran. Udah sama, ngajinya dia bareng, mainnya juga bareng. Tuh, seia sekata. Wah, kalau gitu yang keempat dah, cari yang bininya lebih dari satu, dia yang jadi imam. Kenapa? Karena orang yang bininya lebih dari satu, maaf, marah bini yang satu, dikunciin pintu, pulang ke yang dua, dikunciin pintu, akhirnya tidurnya di masjid, kolong bedug lagi. Itu sabarnya orang beristri lebih dari satu. Karena sabar, dialah berhak yang menjadi imam. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, dari peringatan Isra wal Mi'raj, saya hanya menekankan, memberikan motivasi, yuk tingkatkan ibadah sholat kita lebih mantap. Karena Isra maju tentunya berharap agar sholat kita yang kita laksanakan benar-benar membuat kita menjadi manusia yang pertama tadi, manusia yang penuh disiplin, yang kedua manusia yang jujur, yang ketiga manusia yang rendah hati, tidak sombong. Kalau orang sombong, maaf, jalannya aja nggak nepak, kuntilanak. Kalau orang sombong, maaf, tulak pinggangnya juga, ya Allah. Iya, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak, dengan gua yang paling kaya. Isra Mi'raj kalau nggak gua nggak jadi. Sombong. Iya, jangan jadi orang sombong. Hidup di dunia ini nggak sendirian. Kita harus bersama, tolong menolong satu sama yang lain. Jangan seperti kedua tangan, kata Imam Ghazali, kun kal yadain walatakun kal udunain. Jadilah hidup seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga, nggak ada yang akur. Telinga ngadepnya ke sono, yang satu ke sono, yang kiri budek, yang kanan anteng aja, nggak mikirin. Tapi kalau hidup kedua tangan, maaf, tangan kanan gatel, nggak minta suruh lagi si kiri, garukin kiri, tangan gua yang kanan, enggak, langsung aja datang si kiri garukin. Tuh. Begitu juga sebaliknya, si kiri gatel digarukin oleh si kanan. Dua-duanya gatel, saling main garuk-garukan. Ini hidup seperti kedua tangan, bantu, tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian di dalam perbuatan takwa. Makanya hidup seperti kedua tangan, jangan seperti kedua kuping, telinga. 2 lebaran, 3 lebaran nggak pernah akur. Iya. Begitu kata Imam Ghazali, seperti kedua tangan. Makanya di dalam tangan ini ada 5 ibu jari. Ini bermanfaat kalau kita lihat. Maaf, hidup bermasyarakat. Kalau kompak, buat mukul, buat nampar, sakit. Hidup seperti kedua tangan, ke ibu 5 jari ini. Lihat jari jempol. Jempol ini siapa? Pejabat, pemerintah, paling tidak RT. Kalau udah dijempolin, beres urusan. Ini yang kedua, ibu jari telunjuk. Ibu jari telunjuk orang kaya, agnia. Kegiatan Isra Mi'raj kalau udah yang nunjuk orang kaya pasti jadi. Karena orang kaya banyak duitnya. Coba-coba orang miskin nunjuk, dibully habis. Nggak model, buat tekuk lu. Miskin. Nah, tapi yang kaya, masjid ditunjuk jadi. Ini jari tengah. Jari tengah adalah Pak polisi, tentara, netral. Hidupnya dia netral, nggak kesono nggak kemari. Makanya besok pemilihan hidupnya dia netral. Milih presiden mau siapa kek, hidupnya netral. Ini yang satu jari tengah, jari manis. Jari manis ini adalah para kaum muda. Selagi masih muda, masih manis. Apapun kegiatan pemuda kalau dilihat manis. Walaupun jari manis buntung, tetap jari
manis. Kelingking, ibu jari kelingking ini adalah kaum wanita. Kaum wanita biar kecil, ini operasinya luas. Dan kira-kira bang, operasi kelingking ini perempuan. Nih kayak di sini alhamdulillah wanitanya ikut serta. Ini kelingking biar kecil tapi antep. Operasi ke telinga masuk, ke hidung masuk, ayam saya nelor apa kagak dicek kemarin pakai kelingking disodok. Bapak ayamnya nelor apa kagak, yang disodok pakai apa? Yang nyodok pakai kelingking, nggak mungkin pakai jempol. Boros, bisa sobek bola ayam kalau pakai jempol, tapi pakai kelingking. Di dalam kehidupan kita, kelingking kalau sweet sama jempol kalah mana? Kalah jempol, karena jempol pemerintah ini adalah wanita. Banyak jabatan kadang-kadang jatuh karena wanita. Betul? Iya. Tinggal sweet. Ibu jari telunjuk sama kelingking, yang kalah mana? Kelingking. Karena telunjuk ini orang kaya. Kalau orang kaya, maaf, banyak duitnya, perempuan kalah. Siapa yang gak leklok ngeliat duit? Pasti begitu. Makanya hidup seperti 5 jari. Ya. Makan kalau jari satu nggak selesai 3 bulan. Tapi kalau satu dijadikan satu, insya Allah kenyang. Artinya dalam hidup kita bermasyarakat bagaikan seperti ibu 5 jari di sini. Hidup kompak bersama dan memajukan wilayah RT 02. Hidupnya selalu rukun, damai, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, waktu telah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Yang enak kita doa makan. Kalau ada makan yang enak ya. Kelamaan ngomong emang udah diukurin segini. Amplopnya diisiinnya udah pas. Kalau kata guru saya, Ustadz kalau jadi ceramah jangan minta amplop. Minta dibayar nggak boleh bu, haram. Kalau ngundang Ustadz mau balik, kata guru saya, kalau itu mau balik penceramah minta dibayar, dosa. Dosa mau balik. Dosa Ustadz. Lebih dosa lagi manggil mau balik kagak bayar. Pikirin dah. Mohon bayar tuh mohon dosa. Begitu. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, jadi intinya peringatan Isra wal Mi'raj, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Bagaikan hidup seperti kedua tangan, tidak saling ego, tidak saling mementingkan diri sendiri. Dia hidupnya hidup rukun. Itu dari peringatan Isra. Bahkan sholat kita lebih ditingkatkan lagi. Yang sholat tadinya malas lebih tingkatkan lagi. Ngaji malas lebih ditingkatkan lagi. Ini besok mau puasa, bulan Rajab, bulan tarhibul badan, bulan mensucikan badan. Badan sudah suci, masuk pada bulan Sya'ban. Sya'ban arti daripada tathirul qalbu, mensucikan hati supaya bersih. Masuk pada bulan Ramadan, hati kita sudah bersih. Tuh, ngadepin puasa sudah bersih, kita berpuasa. Oleh karena itu di bulan Rajab 27 Rajab sekarang, ya sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban bulan roah kalau tuh orang kampung. Banyak orang kampung roahan. Roahan itu datengin ziarah kubur. Bahkan ini dianjurkan Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban dia ziarah ke Baqi. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul, Allahumma ja'al qabrahu radatan minal jinat wala taj'al hufratan minan nar. Rasulullah mendoakan, ya Allah jadikanlah kubur-kubur mereka ini taman daripada taman surgamu ya Allah.
Makanya kita datang, kalau orang tua udah meninggal, datang ke kuburannya ziarah. Boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuman kita nggak denger dia nyautin. Kalau kita dengar assalamualaikum luji baru nyampe lari. Kabur, yasin pada sobek, tasbih pada putus, sendal pada rusak ketinggalan. Gara-gara kita ziarah kubur disautin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyautin dalam kubur, waalaikumsalam. Lu baru nyampe ji. Ya abur. Ini perintah ziarah di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya bulan yang penuh kesucian buat diri kita. Karena masuk di bulan Ramadan, tathirur roh, bulan pesucian roh jiwa. Makanya kita begitu Ramadan selesai, kita kembali Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Yang namanya suci, bersih, nggak punya dosa, sama seperti bayi orok. Bayi orok nggak punya dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, nggak punya dosa. Bayi nggak punya dosa, banyak rezekinya. Ada tetangga yang bawain baby casson, ada yang bawain bedak, ada yang bawain angkin, ada yang bawain ayunan, ada lagi yang membawa rengginang. Rengginang buat siapa? Sedangkan bayi nggak punya dosa, nggak punya gigi, yang makan siapa? Emaknya. Saking keberkahan seorang bayi, makanya bayi yang nggak punya dosa nggak makan rengginang, yang makan emaknya. Karena bayi nggak punya dosa gigi. Jadi ngomong mendosa. Baik gigi. Kan saya ngomong dosa dulu. Bayi yang nggak punya dosa banyak yang bawain ini itu, sebab yang bayi nggak punya gigi, yang makan emaknya. Karena bayi belum punya gigi. Dosa udah, sekarang gigi. Dosa dah sama gigi. Tuh, itu keberkahan bayi. Ya. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, saya tidak panjang, cukup. Karena udah malam. Kalau orang perumahan saya tahu nggak boleh malam-malam. Kalau kemalaman ntar subuh kesiangan. Ya nggak sholat subuh jadi dosa itu. Namun sebelum saya akhiri tausiah saya, tadi udah saya ingatkan, pertama dilatih sholat melatih kita, mendidik kita agar kita menjadi manusia yang disiplin bergaul, bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Itu perlu disiplin. Kenapa orang sekarang disiplin nunggu ditongkrongin? Ada anak muda naik motor, ngoeng, lampu merah diterajam juga, ngeng, atau di depan ada polisi, berhenti, mana SNK? Ada pak. SIM? Ada pak. Kenapa lampu merah kamu labrak? Saya nggak tahu, ada bapak. Gampang banget, saya nggak tahu, ada bapak. Itu disiplin yang nggak diatur. Ya disiplinnya buru ditongkrongin. Disiplin kita bermasyarakat. Ini dari peringatan Isra. Ya, yang kedua, dari Isra, peringatan Isra, dilatih sholat supaya menjadi manusia jujur. Sholat Zuhur 4-4, sholat Maghrib 3-3, itu jujur. Bahkan di dalam puasa kita dilatih supaya hidup disiplin makan. Puasa disiplin makan. Kalau belum waktu makan jangan makan. Ini puasa. Disiplin waktu. Maaf, siang hari yang halal jadi haram karena puasa. Tempe halal, habis maghrib. Es buah halal, habis maghrib. Asinan, bala-bala, biasanya bala-bala sama lontong
halal habis maghrib. Istri halal habis traweh. Habis maghrib bentaran, celam-celam doang ya. Dah, lo nafsu amat bu, habis maghrib. Puas ngomong halal. Habis traweh, ada lamaan, panjangan dikit. Lah kalau habis maghrib malah celam-celam doang. Tahu celam-celam? Cuma salam doang. Jadi semuanya ibadah memerlukan disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin jujur, disiplin bermasyarakat dan lain sebagainya. Itu Bu. Kenapa sih tawa baik? Ya ilaha illallah. Bayangin baik habis maghrib. Hai. Gua tawa dah. Ngomong halal habis maghrib. Iya, itu puasa. Ayo aja tawa Bu, biar kencengan. Iya, makanya undang ustadz yang PA diundang. Dia pada tawa, bapak tawa. Iya, ustadz PA yang tawa, nawain ustadz PA. Jadi kita sama-sama jadi PA jemaah. Iya, BA bareng-bareng. Itu diantaranya ibadah puasa. Puasa nih maaf, orang yang baru ngeh puasa begitu dia puasa jam 3 udah oleng. Hidupnya tumben baru ikut puasa, malu sama anak. Ini bapak-bapak sono bukan bapak-bapak sini. Dia masuk ke dapur ngelihat sunlight kan kayak sirup marjan. Palanya oleng. Jam 3 orang baru tumben puasa. Ngelihat binatang kecoa dia kata korma. Matanya burungan buset ono korma, pantas enak banget enggak lama kecoa. Sunlight aja dia kata sirup marjan. Dia ngomong sama istrinya, "Mah, gue besok kagak puasa mah, gue lemes banget ini hari ini, ya Allah bang. Ntar dikit lagi maghrib, udah aja no ke masjid Baitul Salam, mandi, berendam. Kan kalau sekarang mah pakai keran ya. Zaman saya pakai jeding kolam. Pakai kolam. Nih, begitu dia jam 11, jam 12 matanya udah kunang-kunang, perut udah biasanya ngopi enggak ngopi tengah hari lah oleng. Sono kemari salah, biasa ngerokok. Akhirnya dia ke masjid nungguin waktu zuhur. Sebelum waktu masuk zuhur dia masuk mandi di kolam, dia berendam. Habis berendam dia naik, masuklah waktu zuhur, sholat zuhur. Kan udah lama kering, udah lemes lagi, sholat zuhur nyender di tembok. Allahu Akbar. Berdiri udah ngejejek. Tahu nggak jadi Pak? Goyang aja kesana kemari goyang. Itu rakaat yang ketiga hampir-hampir nyungsep. Saking nahan dia punya kepala 7 keliling. Anak imamnya lama banget lagi, dia udah kangak, belum bangun lagi, belum juga sujud, belum juga bangun. Bangun dari sujud rakaat yang keempat udah mulai oleng dah, goyang sama kemari. Waduh, lama masuklah rakaat yang keempat, sholat zuhur, salam assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kanan, assalamualaikum ke kiri, harusnya dia kagak langsung rebah, gubrak. Tuh, makanya puasa niatnya dengan iman karena Allah. Insya Allah puasa kita kuat. Makanya disunahkan mulai dari Rajab akhir 27 boleh puasa. Masuk bulan Saban 1 Sya'ban boleh puasa sunnah. Tujuannya apa? Ntar di Ramadan gak kaget lagi. Begitu puasa.
Kalau puasa sunnah Bu, laki ada keinginan, ada hajat, kita lagi puasa sunnah, boleh batalin. Ini kewajiban suami daripada puasa sunnah. Ini hukum. Jadi paham. Laki kalau udah maunya kan maunya. Ya Pak Narto. Iya. Kalau udah maunya. Gitu. Kita bang, gue lagi puasa, puasa sunnah mah boleh kan dibatalin. Kata siapa? Kata Ustadz yang ceramah Ustadz Sarif. Gitu. Boleh. Jadi batalin. Lagi sholat sunnah, beda sama sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalin. Assalamualaikum suami baru pulang, kita lagi sholat wajib, bila perlu dikencengin suaranya. Allahu Akbar, oh lagi sholat. Itu kalau tahu kita. Kalau sholat sunnah suami banggilin, kita batalin nggak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bang gue lagi sholat sunnah gitu. Lagi sholat, ya dah terusin, balik lagi tuh niatin sholat sunnahnya. Begitu hukum mengajarkan kepada kita ya. Jadi Islam mudah kalau tahu ilmunya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah kalau tahu ilmunya. Makanya orang hidup berilmu akan menjadi mudah segala-galanya. Zaman dulu ini ilmu nih, ilmu. Ini saya ngomong pakai ilmu sound system. Kalau nggak pakai ini, tenggorokan lecet. Ini namanya ilmu sound system. Saya pernah acara tabligh akbar, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sono kedengaran apa kagak? Dijawab sama dia kagak. Lah berarti denger dia. Menjawab kagak. PA itu dia. Lah orang kita bener-bener nanya, tes sound di sono kedengeran apa kagak? Dia kata jawab kagak. Lah berarti dia denger. Yang jawab PA. Gitu. Ini ilmu hidup menjadi mudah. Tahun 50 engkong saya pergi haji naik kapal laut. Belum ada ilmu kayak sekarang, teknologi yang canggih. Dari Jeddah, dari Halim Perdana Kusuma masuk Jeddah 9 jam sampai. Dulu engkong saya 9 bulan baru nyampe. Pergi haji 9 bulan baru sampai. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Coba pikirin bang, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah nih kita. Iya, kalau belum tahu ada ilmunya ya kayak begitu. Pergi haji jangka waktu 6 bulan lamanya. Naik kapal laut, begitu orang udah pada lupa dia baru pulang lah. Pulang haji 6 bulan 9 bulan lamanya. Karena hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, dengan seni menjadi indah. Seni hadroh, seni marawis. Hadroh artinya menghadirkan. Hadirkan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadroh. Makanya hadroh lihat pukulannya. Ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Kan gitu. Aring gede itu hadrohnya. Ciputat ciledug, ciputat ciledug. Kalau marawis prek prek bring bring prek. Prek prek bring bring prek. Bring pergi prek duduk. Prek bring pergi semua yang lain. Agak ada yang duduk. Itu marawis. Lain mah hadroh. Kalau hadroh ya itu tadi. Ada lagi bubur rebana. Ada rebana. Ke pinggir, tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur, nyebur semua yang main. Itu. Hidup dengan seni menjadi indah. Seni apa? Baca Quran, pakai seni tilawah, pakai lagu, nahawan, sobah, sikah, hijaz. Tadi bismillahnya nahawan, cakep guru kita. Hidup dengan seni akan menjadi indah. Seni baca Quran. Maaf kalau nggak pakai seni, dibaca selawat nggak ada seni kagak enak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah kagak enak.
Coba kalau pakai seni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak pakai seni. Hidup ini enak, indah. Ajan pakai seni, pakai lagu, indah. Nggak ada seninya, nggak ada lagunya, agak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar lah, kaget orang. Nggak pakai seni. Tapi seninya jangan seni lagu dangdut. Ada ajan pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar PA. Ajan pakai lagu, lagunya lagu dangdut, salah. Iya, nih di Mbak itu salam. Kalau ajan ada yang begitu, lah diberhentiin bang. Weh, lagu apa itu? Lagu dangdut. Itu. Jadi hidup dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi indah. Tapi ada lagunya, ya. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sebelum saya tutup, kita akhiri dengan pembacaan zikir. Zikrullah ini zikir perintah dari Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir maknanya di sini. Tadi kita belum zikir. Zikir ini menurut seorang ulama Al-Habib Mustafa Al-Bahar disertakan dengan pantun. Pantun. Zikir pakai pantun. Abdullah zikiri la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nasihat ini saya mulakan, perihal kubur saya nyatakan. Tua muda harap dengarkan, supaya dikubur diselamatkan. La ha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Nanam cangkokan pohon delima, disiram hujan bertambah subur. Kaya dan miskin nasibnya sama, di atas tanah di lubang kubur. La ha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Ibu marah utang belum impas, lakinya mikirin janda yang montok. La ha illallah, la tawa aja bu. La ilaha illallah, Muhammadur. Seperti udang di dalam tanggok, di dalam kubur dia pada mogok. Kayak barang di dalam gerobok, mukanya bengkak kenyang ditabok. La ha illallah, la Muhammadur. Ke Ciawi membeli botol pemaya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya istrinya banyak. La ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur sambil tertawa mencari kutu didapat lalu diambil cari mertua yang